Kaos eksklusif Manchester City, The Sky Blue, official merchandise starting 11. Belanja sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are tested, they find a way to win. That's a good ball, Gyökeres onside. Gyökeres scores! Hat-trick Victor Gyökeres ke gawang Ederson Moraes mempermalukan Manchester City di ajang Liga Champions. Dengan mengejutkan, City kalah 4-1 dari wakil Portugal tersebut. Ini jadi kekalahan ketiga secara beruntun yang dialami pasukan Pep Guardiola. Sebelumnya, mereka kalah dari Bournemouth di Liga Inggris dan tersingkir oleh Spurs di Piala Liga. Situasi sulit memancing beragam komentar. Bernardo Silva bahkan menyebut ini momen yang mengecewakan. City seperti sedang terjebak dalam lembah kegelapan. Sementara netizen ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah karma karena Rodri telah mencuri Ballon d'Or dari Vinicius. Benarkah demikian? Simak pembahasannya berikut ini. Tapi sebelum kalian lanjut menonton, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Sebelum menelan kekalahan dari calon pelatih baru Manchester United, skuad asuhan Pep Guardiola lebih dulu dihukum Tottenham di Carabao Cup. Ini bukan kekalahan yang mengejutkan, mengingat City memang selalu kesulitan jika menghadapi tim asal London yang satu ini. Menariknya, Pep seakan sengaja untuk kalah di laga tersebut. Itu terlihat dari raut wajah Pep dan beberapa pemain di bangku cadangan. Mereka tak menunjukkan perasaan gundah atau semacamnya. Usut punya usut, Pep sengaja melepas Carabao demi memberi ruang bagi pemain-pemainnya. Rencananya sih mungkin gitu, tapi malapetaka malah berlanjut ke ajang Premier League. Saat mengunjungi Bournemouth, City dipecundangi oleh The Cherries dengan skor 2-1. City bahkan dibuat kewalahan menghadapi serangan-serangan cepat Antoine Semenyo CS. Ini jelas sebuah pemandangan yang tidak lazim bagi Manchester City, apalagi jika rangkaian kekalahan itu diterima hanya dalam waktu 1 minggu. Terakhir kali The Sky Blue mengalami itu adalah pada musim 2017-2018, tepatnya pada April 2018, City kalah 2 kali dari Liverpool di Liga Champions dan sekali dari Manchester United di Liga Inggris. Jika ada yang berpikiran bahwa ini adalah bentuk dari karma City kepada Vinicius, itu salah besar. Karena pada dasarnya badai cedera yang menjadi penyebab utama penurunan performa Manchester City. Kita bisa melihat langsung bagaimana bangku cadangan City terlihat sepi saat menghadapi Sporting CP. Itu karena Pep Guardiola cuma membawa 14 pemain fit ke Estadio Jose Alvalade. Sebetulnya hanya 13 pemain yang tersedia, namun Pep memanggil bala bantuan dari skuad muda Manchester City, yakni Jahmai Simpson-Pusi, untuk menjadi partner Manuel Akanji di lini belakang. Sementara Kyle Walker dan Nathan Ake tidak dimainkan. Itu adalah gambaran separah apa badai cedera yang menerpa skuad Manchester City. Pep Guardiola kehilangan banyak pemain penting seperti Jack Grealish, Ruben Dias, Kyle Walker, John Stones, hingga sang pemenang Ballon d'Or Rodri. Pemain muda Oscar Bob juga menambah daftar cedera. Guardiola mengaku ini merupakan krisis cedera terparah yang pernah dihadapinya selama mengarsiteki Manchester City. Selain meratapi kondisi pemainnya, Pep Guardiola juga meyakini bahwa jadwal padat menjadi penyebab krisis cedera yang dialami timnya. Berbeda dengan klub-klub dari liga lain, klub papan atas Liga Inggris biasanya menjalani 4 kompetisi sekaligus dalam satu musim. Jelas, ini sudah menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub Inggris, tak terkecuali Manchester City. Pep Guardiola sebetulnya sukses mengatasi itu dengan kedalaman skuadnya. Namun ketika UEFA mengubah format Liga Champions, itu jadi masalah baru bagi Pep dan City. Kompetisi antar klub nomor 1 di benua biru itu sekarang melibatkan 36 tim.
yang berarti ada tambahan 2 pertandingan di fase penyisihan grup. Dengan begitu, pertandingan fase grup Liga Champions akan berakhir hingga akhir Januari, bukan pada pertengahan Desember seperti biasanya. Selain itu, jadwal kian padat memaksa Manchester City untuk memainkan 2 hingga 3 pertandingan setiap minggu. Pekan ini saja, City sudah memainkan 3 pertandingan di 3 kompetisi yang berbeda. Jika di total, City sudah memainkan 17 pertandingan dalam 3 bulan pertama musim 2024-2025. Itu berarti Manchester City bisa memainkan hampir 6 pertandingan setiap bulan. Bahkan, menurut perhitungan yang dipublikasikan oleh Kompas, satu pemain Manchester City berpeluang memainkan 70 pertandingan dalam satu musim jika berhasil menjuarai semua kompetisi dan konsisten tampil bersama tim nasional. Sebetulnya jadwal padat sudah terjadi sejak musim-musim lalu, namun ini seperti klimaksnya bagi City. Kelelahan di musim lalu pun terakumulasi dengan kelelahan di musim ini. Itu menyebabkan para pemain cedera. Ditambah jadwal yang kian padat, Pep terpaksa memainkan pemain yang belum fit 100%. Alhasil cedera yang lebih parah pun datang dan kini pemain City telah mencapai batas maksimalnya. Keluhan tentang terlalu banyaknya pertandingan pun sudah diutarakan oleh sejumlah pelatih, termasuk Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu selalu menyampaikan aspirasinya di sesi jumpa pers. Namun, UEFA seperti tutup mata dan tutup telinga dengan apa yang terjadi di lapangan. Jika boleh beropini, yang dilakukan UEFA sudah setara dengan eksploitasi makhluk hidup. Mereka menganggap pemain sepak bola layaknya seekor sapi perah yang terus diperas tenaganya demi menciptakan lebih banyak laga. Semakin banyak pertandingan, maka semakin banyak pula perputaran uangnya. UEFA akan mengambil keuntungan dari situ. Badai cedera yang dialami Manchester City pun menciptakan efek domino terhadap performa pemain di lapangan. Dengan minimnya opsi di lini depan dan para pemain yang mulai kelelahan, produktivitas gol City kian menurun. Hal itu diakui langsung oleh Pep Guardiola selepas kekalahan melawan Sporting CP. Ex-pelatih Barcelona itu mengakui timnya tampil kurang efektif. Pep juga mengatakan kalau timnya hanya bisa bermain maksimal selama 45 menit pertama. Di babak kedua, intensitas mulai menurun sehingga tim sulit menciptakan gol. Jika dilihat dari statistiknya, apa yang dikatakan Pep Guardiola memang benar adanya. City memang tetap bisa melepaskan tembakan, tapi karena kelelahan, konsentrasi dan akurasinya menurun. Contohnya saat melawan Bournemouth kemarin. Dari 18 tembakan, hanya 4 yang menyasar gawang, sisanya menyasar apapun itu selain gawang. Tak hanya secara keseluruhan, secara individu pun mulai kelihatan. Sang mesin gol utama Erling Haaland tak ubahnya macan ompong tanpa support dari Kevin De Bruyne atau Jeremy Doku. Dari 6 pertandingan terakhir, striker asal Norwegia itu baru mencatatkan 1 gol saja. Lini serang masih belum seberapa, setidaknya Manchester City masih punya Erling Haaland. Yang parah banget tuh lini bertahan. Hampir semua pemainnya cedera. Hanya tersisa Manuel Akanji yang berstatus fit 100%. Sisanya diperkirakan baru bisa main setelah jeda internasional bulan November. Minimnya opsi di lini bertahan membuat Pep Guardiola menggunakan pemain-pemain muda dari akademi. Jelas, kualitasnya kalah jauh dari para pemain utama seperti Ruben Dias atau John Stones. Materi pemain yang tidak lengkap juga mengakibatkan pertahanan City jebol. Mereka sudah kebobolan 8 gol hanya dari 3 pertandingan. Jauh lebih buruk dari Nottingham Forest yang sepanjang musim baru kebobol 7 gol. Miris. Untuk fans City yang sabar ya, kalian gak sendirian kok. Bahkan Manchester United dan Newcastle United sudah mengalami fase ini akhir musim lalu. Sekarang City, tapi besok bisa saja Real Madrid, Arsenal atau klub kesayangan kalian.
karena kebijakan UEFA akan terus mengincar tumbal.